Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 23 Desember 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kelahiran merupakan hadiah terindah yang diterima oleh keluarga. Karena anak adalah dharma yang akan melanjutkan karya kasih keluarga. Kini kami mendengar bagaimana Yohanes Baptis lahir, yang tentu saja menggembirakan hati Elizabeth dan Zakaria yang sudah lama menunggu kehadirannya. Kami mohon juga untuk keluarga-keluarga yang lama menantikan kelahiran. Semoga Engkau memberikan kepada mereka kesempatan sebagaimana Engkau memberikan kesempatan kepada Santa Elizabeth. Sehingga dengan demikian mereka boleh berbahagia demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elizabeth, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elizabeth ibunya berkata, "Jangan, dia dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Zaman dulu dengan zaman sekarang, dalam persalinan ada beda. Zaman sekarang, sebelum seorang ibu melahirkan, sudah di USG, apakah laki-laki atau perempuan. Tapi ketika persalinan terjadi, mereka tanya, "Betul nggak? Yang mana yang betul? Yang di USG atau?" Zaman dulu tidak. Zamannya Yohanes tidak ada seperti itu. Maka bergegas-gegaslah orang ingin melihat apa yang terjadi. Dan peristiwa kelahiran itu adalah peristiwa yang luar biasa besar. Apalagi Elizabeth sebagai ibu yang dikenal di kampung Nazaret, sebagai orang yang mempunyai tugas, ya, seperti para wanita memberikan pengarahan dan sebagainya, sebagai istri seorang imam, masih dikenal oleh masyarakat. Dan kini Elizabeth yang sudah menantikan kehamilannya itu, laki melahirkan, wah heboh. Maka setiap hari orang datang berkunjung untuk melihat si mungil kecil yang sudah lahir ini. Dan menurut tradisi Yahudi, anak belum diberi nama, dibiarkan sampai hari ke-8. Pada hari ke-8 itulah disunat laki-laki dan diberi nama. Biasanya sesuai dengan silsilah turun temurun, junior, senior, junior, senior. Orang berpikir Jack senior punya anak Jack junior. Ternyata bukan. Ketika ditanyai pada Ibu Elizabeth, namanya Zakaria ya.
Bukan, namanya Yohanes. Orang tidak percaya. Artinya apa sih Yohanes itu? Anugerah Tuhan. Dan ketika Zakaria menuliskan nama Yohanes, ada sesuatu yang terlepas, itu lidahnya yang keluh sekarang bisa berbicara kembali. Maka kemudian Zakaria memuliakan Tuhan. Saudara, untuk berdiam selama 9 bulan, rasanya bagaimana? Tapi itulah yang dilewati oleh Zakaria, merenungkan kasih Tuhan dalam keheningan. Walaupun dalam keheningan dia tidak merasa sunyi karena punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Rupa-rupanya cara hidup ini juga diambil oleh gereja pada waktunya, hidup kontemplatif. Diam, hening. Keheningan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Maka nanti kalau kita melanjutkan Injil Lukas itu, kita akan mendengarkan kidung Zakaria yang begitu indah, di mana dia akan memuliakan Tuhan. Kunci dari persoalan Injil yang kita dengarkan pada hari ini adalah sebuah kelahiran. Berbagailah anak yang ditunggu kelahirannya, seperti Yohanes Pembaptis. Dengan segala macam keluguan, kelucuan, kepedulian dan cinta, begitu banyak orang akan melahirkan suatu hal yang luar biasa. Anak selalu optimis dan bergembira. Maka bagi para ibu yang mulai memasuki masa kehamilan itu, lepaslah hal-hal yang buruk, pikirlah yang baik-baik. Di mana Tuhan mempercayakan kepada para ibu ini seorang putra yang akan melanjutkan karya-karya dan doa-doanya nanti. Maka di dalam kandungan, biarlah anak-anak itu merasa aman dan nyaman. Dan tentunya juga sang suami. Bapak-bapak harus sadar bahwa anak yang di dalam kandungan itu adalah hasil berdua, di mana situasi aman dan nyaman itu perlu dan penting bagi anak itu sendiri. Kalau anak tidak luka batin, maka selalu optimis. Dan itu akan membahagiakan kita. Tetapi bila dalam kandungan rumit, anak itu mungkin tidak bisa tersenyum, berpikir saja. Dan itu merupakan beban baginya. Bebaskan anak dari tekanan-tekanan ketika masa di kandungan, sehingga tidak melahirkan LB, luka batin. Dan mensyukuri apa yang Tuhan beri. Pada zaman sekarang orang mengatakan, aduh gak bisa itu. Sudah anak kedua sekarang hamil lagi. Udah buang aja, gugurkan. Nah, kita bicara tentang dosa. Berdosalah orang tua yang baru mengatakan, gugurkan saja. Apalagi kalau melakukan. Jangan pernah ada. Anak-anaknya akan tersiksa dan kalian pun juga akan tersiksa nanti pada waktunya. Akan ada penyesalan. Persalinan berkaitan dengan satu rahmat Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada Anda yang hamil itu seorang putra atau putri untuk masa depan. Buatlah aman dan nyaman di dalam kandungannya. Berdoalah senantiasa atas kasih dan rahmat yang Tuhan berikan. Sebagaimana Elizabeth menunggu lama sekali, ya, dan akhirnya dapat dunia menjaganya dengan luar biasa. Mari kita contoh ibu Elizabeth ini yang menjaga kehamilannya dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman, sehingga anaknya nanti akan kita lihat Yohanes Pembaptis yang begitu banyak membaptis orang dan membuka mata dan hati orang untuk berterima kasih kepada Tuhan. Semoga melalui kelahiran Yohanes Pembaptis kita diajarkan untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita anugerah. Selamat pagi.